Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menerangkan pengaruh kemajuan IPTEK terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. 1. Hakikat IPTEK. IPTEK merupakan akronim dari Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Ilmu pengetahuan adalah usaha-usaha sadar untuk menyelidiki, menemukan, dan meningkatkan pemahaman manusia dari berbagai segi kenyataan dalam alam manusia. Sedangkan teknologi adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Dengan demikian, dapat diartikan bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi adalah suatu sumber informasi yang dapat meningkatkan pengetahuan maupun wawasan seseorang di bidang teknologi. A. Ilmu pengetahuan. Menurut Harton dan Kester, ilmu pengetahuan merupakan suatu usaha untuk mencari pengetahuan yang masuk akal dan diandalkan serta bisa diuji secara sistematis menurut tahapan-tahapan teratur dan berdasarkan prinsip-prinsip serta prosedur tertentu. Dalam sejarah pemikiran modern Eropa, ada beberapa aliran yang membentuk pengetahuan manusia, yaitu 1. Aliran rasionalis. Menurut aliran ini, pengetahuan terjadi semata-mata karena rasio manusia. Tokoh-tokoh dalam aliran ini ada Blaise Pascal, Christian Wolff, René Descartes, Bruce Spinoza, J.W. Leibniz. 2. Aliran empiris. Menurut aliran ini, pengetahuan bersumber dari pengalaman. Tokoh-tokoh dalam aliran ini ada John Locke dan David Hume. 3. Aliran gabungan. Menurut aliran ini, ilmu pengetahuan dan gabungan dari dua aliran sebelumnya, yakni pengetahuan dan pengalaman. Tokoh-tokoh dalam aliran ini, filsuf dari Jerman bernama Immanuel Kant. Ilmu dan teknologi tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan sehari-hari. Ilmu selalu dipandang sebagai produk, proses, dan paradigma yang secara sadar diperoleh melalui kegiatan ilmiah. Sedangkan pengetahuan didapat melalui proses pemahaman di luar metode ilmiah. Karena teknologi selalu berjalan sesuai dengan ilmu pengetahuan, selain itu juga teknologi juga merupakan hasil dari pemanfaatan teori dan rumusan-rumusan ilmu pengetahuan dapat menjadi hal yang berguna dalam kehidupan sehari-hari. 2. Perkembangan IPTEK di dunia. Perkembangan IPTEK di dunia dapat kita lihat dengan terjadinya beberapa revolusi teknologi. Dibagi menjadi dua bagian, yakni sebelum abad ke-20 dan sesudah abad ke-20 dan setelahnya. A. Sebelum abad ke-20. Belasan ribu tahun yang lalu, warga Mesopotamia mulai mengembangkan sistem pertanian. Hal tersebut menandai berakhirnya era masyarakat yang berburu dan meramu. Berkat pengembangan sistem pertanian tersebut, pangan dapat disimpan dalam waktu yang lebih lama dan jumlahnya juga lebih banyak. Kemudian, tahun 1440, Johannes Gutenberg mengembangkan mesin cetak. Berkat mesin ini, buku dapat diproduksi dalam jumlah banyak. Berkat penemuan ini, berkembangnya revolusi ilmu pengetahuan di mana pemikiran dan ide dapat meluas melintasi batas negara. Revolusi industri menjadi peristiwa akhir perkembangan teknologi sebelum abad ke-20. Pada revolusi industri, terjadi perubahan atau revolusi dalam produksi barang dan jasa. Perkembangan teknologi mesin, seperti mesin uap, meningkatkan produktivitas pekerja. Perkembangan teknologi transportasi membuat perpindahan orang dan barang menjadi lebih cepat. Selain itu, perkembangan perdagangan dunia membuat hasil produksi dapat dijual ke berbagai tempat.
Pada abad ke-20 dan setelahnya. Salah satu inovasi yang ada pada abad ke-20 adalah adanya transistor yang melahirkan era digital. Tanpa transistor, kita tidak akan memiliki komputer pribadi, pemutar DVD, mesin fax, dan perangkat lainnya. Lalu, ditemukan juga yang namanya serat optik, yang menjadi pengantar sinyal atau data elektronik yang baik sehingga menjadi sarana telekomunikasi yang handal. Barulah kita masuk dunia komputer, dimulai dari ENIAC, Electronic Numerical Integrator and Computer. Komputer menggunakan transistor atau UNIVAC. Tahun 1953, IBM mengeluarkan komputer seri 650 dan 700. Kemudian, tahun 1981, IBM memperkenalkan komputer personal, or yang kita sering sebut dengan PC. 3 tahun kemudian, Apple menghasilkan komputer Macintosh. Sistem operasi Windows hadir pada tahun 1990-an dan terus meluas. Barulah revolusi teknologi internet muncul. Melalui internet, informasi dunia dapat dengan mudah diraih, bahkan oleh penduduk di wilayah terpencil yang memiliki akses internet. Perkembangan ide, gagasan, dan informasi dapat dengan mudah dan cepat tersebar. 3. Iptek di Indonesia. A. Perkembangan teknologi sebelum abad ke-20. Iptek di Indonesia cenderung berkembang sesuai kebutuhan sehari-hari. Dari pertanian, nenek moyang Indonesia menciptakan sistem terasering. Sistem terasering ini diperkirakan telah hadir sejak abad ke-11. Pertanian di Bali menggunakan sistem yang disebut subak. Kata subak pertama kali dilihat pada prasasti Pandak, Bandung yang diperkirakan berangkat tahun 1072 Masehi. Pada bidang kelautan, kita mengenal nenek moyang kita yang mampu membangun perahu layar. Kita dapat melihat salah satu kemajuan teknologi pelayaran ini pada perahu pinisi dari Sulawesi Selatan. Catatan mengenai perahu ini telah ada pada naskah abad ke-14 dari Sulawesi. Pada tahun 1986, dilakukan pelayaran menggunakan perahu pinisi dari Indonesia hingga ke kota Vancouver di Kanada, yang memakan waktu lebih dari 2 bulan untuk membuktikan perahu pinisi mampu melintasi lautan luas. Pada bidang busana, rakyat Indonesia mengenal teknologi membatik serta menenun. Teknologi membatik diperkirakan telah ada di Indonesia sejak abad ke-12. Pada bidang arsitektur, bangsa Indonesia patut berbangga dengan adanya bangunan rumah adat serta candi-candi megah, khususnya Borobudur, abad ke-8 di Jawa Tengah, dan Candi Prambanan pada abad ke-9. B. Perkembangan teknologi pada abad ke-20 dan setelahnya. Perkembangan iptek di Indonesia sudah ada sejak masa kolonial. Sejumlah lembaga iptek pada saat itu antara lain Batavia's Genootschap van Kunst en Wetenschappen, or BGKW, atau Royal Batavian Society of Arts and Science, dan Lembaga Biologi Molekuler Eijkman. Setelah merdeka, BGKW menjadi museum nasional. Kemudian muncullah beberapa sekolah tinggi terkemuka seperti Technische Hogeschool, atau yang sekarang kita kenal dengan ITB, dan Landbouwhogeschool, atau yang kita kenal sekarang dengan IPB, dan sekolah-sekolah lainnya. Pada tanggal 23 Agustus 1967, pemerintah mendirikan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, atau yang kita kenal dengan LIPI. Pemerintah kemudian mendirikan lembaga-lembaga untuk lebih mengembangkan iptek secara spesifik sesuai dengan bidang masing-masing. Lembaga-lembaga tersebut antara lain sebagai berikut. 1. Lembaga Fisika Nasional atau LFN. 2. Badan Tenaga Nuklir Nasional atau BATN. 3. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional atau LAPAN. 4. Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional atau Bakosurtanal. 5. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi atau BPPT. 6. Pusat Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi atau Puspitek. 7. Lembaga Biologi Nasional atau LBN. 8. Lembaga Geologi dan Pertambangan Nasional LGPN. 9. Lembaga Metalurgi Nasional atau LMN.
Dan 10. Lembaga Oceanologi Nasional atau LON. Lembaga-lembaga tersebut bertujuan mengembangkan iptek secara lebih spesifik. Selain lembaga-lembaga penelitian, kemajuan perkembangan teknologi di Indonesia juga terjadi dalam bidang komunikasi. Pemerintah Republik Indonesia membeli satelit yang diberi nama Sistem Komunikasi Satelit Domestik (PALAPA) atau SKSD PALAPA. Program ini dijalankan sejak tahun 1975. Salah satu perkembangan teknologi Indonesia adalah perkembangan teknologi pesawat terbang. Tanggal 16 Desember 1961, didirikan Lembaga Persiapan Industri Penerbangan atau LAPIP sebagai perintis industri penerbangan di Indonesia. LAPIP kemudian menjadi BUMN setelah pada tanggal 26 April 1976 didirikan industri pesawat terbang Nurtanio atau IPTN dengan Direktur Utama dijabat Prof. Dr. Ing B.J. Habibie. IPTN kemudian berubah nama menjadi PT Dirgantara Indonesia atau DI. Salah satu tokoh perkembangan iptek di Indonesia ialah B.J. Habibie. Saat menjadi insinyur pesawat di Jerman, Habibie mempelajari fenomena fatigue atau kelelahan pada konstruksi pesawat. Ia mencetuskan rumus untuk menghitung keretakan atau crack progression on random. Rumus temuan Habibie ini ia namakan dengan faktor Habibie. Rumus ini dapat menghitung crack progression sampai skala atau material konstruksi pesawat terbang. Habibie pun dijuluki dengan julukan Mr. Crack. 4. Pengaruh positif dan negatif kemajuan iptek terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia dilihat dari aspek politik, ekonomi, sosial budaya, serta hukum dan pertahanan keamanan. Sebelum memulai pembahasan ini, perlu dipahami bahwa iptek adalah sesuatu yang netral. Hal yang menyebabkan iptek mempunyai dampak yang positif dan negatif adalah manusia yang menjalankannya. Apabila seseorang menggunakan iptek dengan bijaksana dan demi kepentingan banyak orang, maka hasil yang didapatkan adalah positif. Penggunaan iptek dapat menunjang kesejahteraan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Di sisi lain, ada tindakan daripada orang tidak bertanggung jawab dan menyalahgunakan iptek demi kepuasan sendiri tanpa memikirkan dampaknya bagi orang lain. Berikut akan kita bahas pengaruh positif dan negatif kemajuan iptek terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia dilihat dari aspek politik, ekonomi, sosial budaya, serta hukum dan pertahanan keamanan. A. Aspek politik. 1. Pengaruh positif dilihat dari aspek politik. A. Diskusi politik cenderung semakin terbuka dengan adanya siaran televisi dan radio yang menyiarkannya. Selain itu, perkembangan teknologi informasi seperti internet membuat diskusi politik di ranah dunia maya juga cenderung meningkat. B. Terjadi pembicaraan hingga perdebatan publik atas kebijakan pemerintah atau rancangan undang-undang. Hal ini dapat menjadi masukan atas perbaikan kebijakan pemerintah maupun rancangan undang-undang. C. Calon pejabat atau anggota dewan dapat menggunakan media sosial di internet untuk berkampanye dengan biaya relatif murah. 2. Pengaruh negatif dilihat dari aspek politik. A. Perkembangan teknologi, khususnya internet dan smartphone, membuat orang mudah mendapatkan dan menyebarkan berita, terutama melalui media sosial. Akibatnya, berita yang tidak benar mengenai kebijakan publik atau tokoh publik dapat menyebar dengan cepat. B. Kemungkinan dapat terjadi perpecahan di masyarakat akibat fanatisme ketika mendukung satu calon atau kelompok dan menentang calon atau kelompok lain. C. Pemikiran-pemikiran yang tidak benar, seperti terorisme dan separatisme, dapat menyebar secara mudah dan cepat melalui teknologi informasi. B. Aspek ekonomi. 1. Pengaruh positif dilihat dari aspek ekonomi antara lain sebagai berikut. A. Keterbukaan informasi mengenai perusahaan dan perekonomian suatu negara dapat membuat pihak luar negeri tertarik dan melakukan investasi berupa modal maupun tenaga ahli.
B. Meningkatkan teknologi, seperti penggunaan robot dalam pembuatan mobil, dapat meningkatkan produktivitas. C. Konsumen dapat dengan mudah mencari informasi dan membandingkan berbagai produk sehingga dapat memilih produk yang diperlukan dengan lebih baik. 2. Pengaruh negatif dilihat dari aspek ekonomi antara lain sebagai berikut. A. Kecenderungan sifat konsumerisme akibat mudahnya mengakses informasi dan membeli aneka produk. Konsumen tidak harus membeli ke toko atau mall, tetapi melalui smartphone miliknya. Mudahnya membeli barang dikhawatirkan menimbulkan sikap konsumerisme atau pembelian barang-barang hanya didasari oleh keinginan dan tidak mempertimbangkan kebutuhan. B. Makin banyak pekerjaan diambil alih teknologi seperti robot sehingga membuat pekerja yang tidak memiliki kemampuan atau skill dapat kehilangan pekerjaannya. C. Aspek sosial budaya. 1. Pengaruh positif dilihat dari aspek sosial budaya antara lain sebagai berikut. A. Orang dipermudah dalam berkomunikasi dengan orang lain. Melalui internet, kita dapat berkomunikasi dengan orang lain yang berada di wilayah yang sangat jauh. Melalui sosial media, sebagian orang dapat bertemu dan berkomunikasi dengan teman dan saudara yang sudah lama tidak pernah bersua. B. Dengan teknologi internet, berbagai jenis informasi dan hiburan dapat diperoleh dengan cukup mudah. Kita dapat memperoleh informasi dan menikmati hiburan yang dulu sangat sulit diperoleh. C. Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi membuat kita dapat mengetahui berbagai budaya yang terdapat di dunia. Hal ini dapat mendorong kita makin menghargai perbedaan, baik yang terdapat di masyarakat Indonesia maupun di masyarakat dunia. 2. Pengaruh negatif dilihat dari aspek sosial budaya antara lain sebagai berikut. A. Orang dipermudah berkomunikasi dengan orang lain melalui teknologi, sehingga cenderung menghindari tatap muka secara langsung. Sementara itu, tatap muka secara langsung penting dalam berkomunikasi dan bersosialisasi. B. Sebagian anak sejak kecil sudah kecanduan smartphone sehingga cenderung selalu ingin bermain smartphone dan keberatan jika diminta belajar atau membantu orang tua. Maraknya budaya asing masuk melalui berbagai saluran informasi dapat mengikis budaya asli Indonesia bila tidak disaring dengan baik. D. Aspek hukum dan pertahanan keamanan. 1. Pengaruh positif dilihat dari aspek hukum dan pertahanan keamanan. A. Bagi penegak hukum, perkembangan teknologi seperti pemeriksaan DNA dapat mempermudah kepastian identifikasi pelaku kejahatan. Penggunaan teknologi, pemeriksaan DNA juga dapat mengurangi kesalahan dalam menentukan pelaku kejahatan. B. Teknologi pemantau seperti CCTV dapat mempermudah pembuktian kejahatan yang dilakukan seorang atau sejumlah orang. C. Perkembangan teknologi pertahanan keamanan dapat membantu negara dalam mengatasi ancaman peperangan dengan negara lain. Penggunaan teknologi dalam mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan menganalisis informasi secara langsung dapat membantu bila terdapat ancaman. Selain itu, penggunaan teknologi senjata jarak jauh dengan ketetapan tinggi untuk melumpuhkan musuh dapat mengurangi penggunaan tentara di wilayah musuh. 2. Pengaruh negatif dilihat dari aspek hukum dan pertahanan keamanan. A. Terhadap teknologi penyadapan yang dapat menyadap dan merekam pembicaraan telepon seseorang. Teknologi ini dapat dimanfaatkan secara negatif oleh orang yang berniat jahat terhadap orang lain. B. Pemalsuan identitas seseorang di dunia maya dapat terjadi. Penggunaan identitas orang lain dapat digunakan untuk tujuan kejahatan. Akibatnya, orang yang identitasnya dipalsukan dapat dihukum walau ia tidak melakukan kejahatan yang dituduhkan. C. Pencurian data kartu kredit dapat terjadi secara elektronik. Kartu kredit palsu dapat digunakan orang lain untuk membeli berbagai barang. Akibatnya, pemilik kartu kredit asli akan terkena tagihan walaupun ia tidak membeli dan menerima barang tersebut. 5. Pengaruh positif dan negatif kemajuan iptek terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia dilihat dari aspek teknologi, informasi dan komunikasi, transportasi, kesehatan, dan pertanian. A. Teknologi, informasi, dan komunikasi. Kemajuan teknologi sangat terasa dalam bidang informasi dan komunikasi. Berbagai perkembangan baik dari segi perangkat keras, perangkat lunak, maupun internet
sangat berkembang pesat. Berkembangnya teknologi dalam bidang informasi dan komunikasi ini mempunyai pengaruh positif maupun negatif. 1. Pengaruh positif. Dilihat dari aspek teknologi informasi dan komunikasi, pengaruh positif dan kemajuan iptek terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia antara lain sebagai berikut. A. Memudahkan seseorang untuk mendapatkan informasi aktual dari berbagai sumber sehingga dapat mengembangkan pengetahuan dan wawasan. B. Memudahkan seseorang untuk berkomunikasi baik melalui pesan teks, audio, bahkan visual. Komunikasi jarak jauh yang dahulu memakan waktu yang sangat lama serta biaya yang besar, kini dapat dilakukan dengan mudah, cepat, serta dengan biaya terjangkau. B. Pengaruh negatifnya, ketergantungan pada teknologi. Kemajuan iptek dapat menyebabkan ketergantungan pada teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini dapat mengakibatkan seseorang kehilangan keterampilan atau kemampuan dalam menyelesaikan tugas-tugas dengan cara manual, serta mengurangi interaksi sosial di dunia nyata. 2. Penyebaran informasi palsu dan hoaks dalam era digital dengan mudahnya mengakses informasi melalui internet dan sosial media. Munculnya berita palsu atau hoaks menjadi lebih mudah. Hal ini dapat merugikan banyak pihak, terutama dalam bidang politik, sosial, dan ekonomi. 3. Kehilangan privasi. Dalam era digital, privasi menjadi semakin sulit dipertahankan. Data dan informasi pribadi dapat dengan mudah diperoleh oleh pihak yang tidak bertanggung jawab melalui aktivitas online. B. Teknologi transportasi. 1. Pengaruh positif dilihat dari aspek teknologi transportasi. A. Memudahkan seseorang untuk berpindah tempat. Dengan kemajuan transportasi, masyarakat dapat melakukan mobilitas dengan cepat dan mudah. Dulu, perpindahan orang dan barang harus menggunakan tenaga hewan seperti kuda. Saat ini telah ada kereta api, mobil, dan pesawat terbang. B. Memudahkan proses pendistribusian barang-barang. Majunya teknologi transportasi menunjang sarana dan prasarana transportasi, sehingga pendistribusian barang dagangan makin mudah dan memakan biaya yang relatif murah. C. Berkembangnya sektor pariwisata. Teknologi transportasi dapat memudahkan seseorang untuk mencapai lokasi pariwisata dengan mudah, aman, dan nyaman. 2. Pengaruh negatif dilihat dari aspek teknologi transportasi. A. Teknologi transportasi dapat digunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan penyelundupan barang-barang secara ilegal, seperti narkoba dan satwa langka. B. Saat ini sebagian sarana transportasi menggunakan minyak bumi. Hasil pembuangan alat transportasi berupa gas berisi sejumlah partikel yang membahayakan lingkungan, termasuk manusia. Hal ini disebut polusi udara. Udara yang terkena polusi bila dihirup dalam waktu lama dan berjumlah besar dapat mengakibatkan penyakit saluran pernapasan pada manusia. C. Berbagai sarana transportasi juga mengakibatkan polusi suara. Efek jangka panjang dari kebisingan sarana transportasi menerus dapat memengaruhi kondisi psikologis manusia sehingga mereka cenderung mudah tersinggung atau stres. C. Teknologi kesehatan. Bidang kesehatan juga terkena dampak dari kemajuan iptek. Berikut beberapa pengaruh positif dan negatif iptek di bidang kesehatan. Pengaruh positif dilihat dari aspek teknologi kesehatan. Yang pertama, ditemukannya alat-alat bantu kesehatan seperti mikroskop, stetoskop, pengukur tekanan darah, sinar X, CT scan, serta pengukur denyut jantung, membantu meningkatkan rentang hidup banyak orang. Alat-alat tersebut membantu dokter dalam mendiagnosis penyakit
sehingga pasien dapat diberikan obat dengan dosis tepat. Yang kedua, teknologi dibutuhkan saat melakukan tindakan operasi. Dengan bantuan teknologi, operasi berjalan dengan optimal. Dengan demikian, perkembangan iptek membantu memperpanjang harapan hidup banyak orang. Yang ketiga, sistem pelayanan di rumah sakit menjadi semakin efektif dan efisien. Pelayanan di rumah sakit menjadi semakin profesional. Data-data kesehatan pasien dapat diarsipkan dengan mudah. Yang keempat, membantu mengolah sampah dan limbah sehingga mengurangi dampak negatif dari sampah dan limbah. Pengaruh negatif dilihat dari aspek teknologi kesehatan. Yang pertama, obat-obatan dapat menjadi berbahaya jika dosis penggunaannya tidak berdasarkan ketentuan dokter. Yang kedua, obat-obatan jenis tertentu, seperti obat penenang, bila dikonsumsi secara berlebihan, dapat mengakibatkan ketergantungan obat. Yang ketiga, mengkonsumsi antibiotik dalam waktu lama juga memberikan dampak buruk, yaitu memberikan kekebalan pada penyakit tersebut. Yang keempat, teknologi dalam bidang kesehatan menimbulkan masalah moral baru. Salah satu masalah yang timbul adalah cloning di satu sisi. Cloning merupakan salah satu bentuk penemuan terbaru, namun di sisi lain masih menjadi perdebatan moral, yakni apakah cloning layak dipergunakan atau tidak. D. Teknologi pertanian. Berikut ini dampak positif maupun negatif dari iptek terhadap teknologi pertanian. 1. Pengaruh positif dilihat dari aspek teknologi pertanian. A. Beberapa mesin seperti alat pembajak tanah dan mesin traktor merupakan terobosan dalam bidang pertanian yang membuat hasil-hasil pertanian dapat digunakan secara optimal. Dengan adanya teknologi tersebut, proses membajak sawah serta proses memanen menjadi singkat. B. Penggunaan pupuk dapat membantu petani dalam menambah produksi pangan. Sebelumnya, petani bergantung pada senyawa tanah untuk menumbuhkan tanaman. Pupuk membantu petani meningkatkan produksi tanaman pangan. Selain itu, petani dapat menggunakan lahan yang sama untuk berkali-kali menumbuhkan tanaman dalam waktu tidak terlalu lama. C. Selain itu, penemuan-penemuan seperti budidaya tanaman hidroponik, kultur jaringan in vitro juga memberikan dampak positif bagi pertanian. D. Penemuan-penemuan obat-obatan tanaman seperti pestisida membantu petani untuk memerangi hama tanaman. Penggunaan obat-obatan secara tepat dapat menghindari petani dari gagal panen akibat hama tanaman. E. Perkembangan bioteknologi dalam bidang pertanian menghasilkan sejumlah tanaman hibrida dengan siklus hidup lebih pendek, lebih tahan penyakit, serta lebih tahan hama. Oleh karena itu, produksi tanaman hibrida dapat lebih besar dibandingkan tanaman sejenis non-hibrida. 2. Pengaruh negatif. Dilihat dari aspek teknologi pertanian. A. Obat pestisida. Selain membantu petani dalam memerangi hama, memberikan efek buruk bagi hasil pertanian. Penggunaan pestisida yang berlebihan berdampak pada hasil pertanian yang tidak sehat, mengganggu ekosistem sawah, dan mengurangi kesuburan tanah. B. Dengan menggunakan mesin dalam usaha mengembangkan sektor pertanian, banyak petani kehilangan pekerjaan. Pertanian yang dahulu dilakukan dengan sistem padat karya, kini dengan adanya mesin berteknologi tidak lagi memerlukan banyak pekerja. C. Perkembangan bioteknologi dikhawatirkan memiliki efek negatif pada lingkungan hidup. Para ilmuwan belum dapat memperkirakan secara pasti efek dari tanaman hibrida bila berhubungan dalam waktu lama dengan spesies lain, seperti kupu-kupu dan serangga.